adik-adik, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Kembali lagi bersama pelajaran Sigma Smart Study. Nah, di video kali ini kita akan belajar materi biologi untuk kelas 10 SMA yaitu Kingdom Monera, yaitu Eubacteria dan Archaebacteria. Tapi sebelum kita mulai belajar, untuk yang belum subscribe, yuk di-subscribe dulu channelnya. Klik loncengnya supaya kalian bisa lihat update video-video terbarunya, like video-videonya, dan share kepada teman-teman kalian sebanyak-banyaknya supaya kita bisa belajar bersama di channel ini. Nah, anggota dari Kingdom Monera ini memiliki beberapa ciri umum. Yang pertama, sudah pasti uniseluler. Artinya semua organisme anggota Kingdom Monera tersusun atas satu sel saja. Lalu ciri yang kedua adalah prokariotik. Berarti nukleusnya tidak dibungkus oleh membran inti atau karioteka. Ciri yang ketiga memiliki dinding sel yang tersusun atas peptidoglikan. Kingdom Monera kita bagi menjadi dua, yaitu Eubacteria dan Archaebacteria. Nah, apa sih perbedaan antara Eubacteria dan Archaebacteria? Perbedaan yang pertama adalah kandungan peptidoglikan di dinding selnya. Eubacteria memiliki peptidoglikan sementara Archaebacteria tidak. Kemudian penyusun lipid pada membran sel Eubacteria tersusun atas rantai hidrokarbon tidak bercabang, sementara pada Archaebacteria tersusun atas rantai hidrokarbon bercabang. RNA polimerase pada Eubacteria hanya satu jenis, pada Archaebacteria terdiri dari beberapa jenis. Asam amino inisiator dalam sintesis protein Eubacteria adalah formil metionin, sementara pada Archaebacteria adalah metionin. Pertumbuhan Eubacteria terhambat karena antibiotik, sementara Archaebacteria tidak. Eubacteria tinggal kosmopolitan, sementara Archaebacteria hidup di lingkungan ekstrim. Perhatikan struktur bakteri berikut ini. Bakteri memiliki lapisan pelindung terluar yang disebut kapsul, kemudian ada dinding sel yang tersusun atas peptidoglikan, kemudian lapisan pelindung terdalam yang berbatasan dengan sitoplasma yaitu membran sel. Lalu ada DNA kromosomal dan DNA berbentuk cincin yang kita sebut sebagai plasmid. Ada pula flagel yang berfungsi sebagai alat gerak dan ribosom yang berfungsi untuk sintesis protein. Lalu ada badan inklusi yang berfungsi sebagai kantong penyimpanan nutrien. Ada pula bagian dari membran yang membuat lekukan-lekukan ke arah dalam yang membentuk mesosom. Fungsinya adalah untuk menghasilkan energi. Dan ada pula membran yang termodifikasi untuk membentuk saluran yang bernama pilus yang fungsinya adalah membantu pada saat proses reproduksi secara konjugasi, sehingga biasa disebut jembatan konjugasi. Nah, untuk lebih jelasnya yuk kita lihat satu persatu bagian-bagian dari bakteri. Yang pertama adalah kapsul. Kapsul tersusun atas karbohidrat, nitrogen, ataupun fosfor. Kapsul berfungsi untuk melindungi sel dari dehidrasi sebagai cadangan makanan atau pertahanan diri terhadap fagositosis. Maka karena fungsi tersebut, kapsul biasanya terdapat pada bakteri yang memiliki daya virulensi. Yang kedua, fili atau filus, fungsinya untuk melekatkan diri ke suatu permukaan benda atau sebagai saluran pada saat proses konjugasi. Lalu yang ketiga, flagel, fungsinya sebagai alat gerak. Berikutnya yang keempat adalah dinding sel. Sebagian besar bakteri memiliki dinding sel yang tersusun atas peptidoglikan. Fungsi dinding sel adalah untuk memberi bentuk sebagai bahan pelindung serta mengatur keluar masuknya zat. Yang kelima, membran sel. Membran sel tersusun atas protein dan lemak. Fungsinya untuk mengatur transportasi zat dari luar ke dalam sel. Membran sel pada cyanobacter berperan dalam proses fotosintesis karena mengandung pigmen fotosintesis. Lalu ada pula mesosom yang fungsinya adalah untuk menghasilkan energi. Yang ketujuh, DNA atau kromosom, fungsinya mengontrol sintesis protein serta pembawa sifat. Ada pula plasmid, yaitu DNA yang berbentuk cincin yang membawa gen tertentu yang bisa ditransformasikan ke sel lain. Ada ribosom yang berfungsi untuk sintesis protein, serta endospora untuk mempertahankan diri pada kondisi lingkungan yang buruk. Tetapi tidak semua bakteri menghasilkan endospora. Sebagian besar reproduksi bakteri dilakukan secara aseksual alias secara tak kawin. Caranya adalah dengan membelah diri atau biasa kita sebut dengan pembelahan biner. Perhatikan berikut ini ilustrasi dari pembelahan biner, di mana kromosom akan digandakan terlebih dahulu, lalu diikuti dengan pemanjangan sel, kemudian kromosom yang telah mengganda akan berpisah ke ujung yang berlawanan, terbentuk sekat, sehingga akhirnya terbentuk membran baru dan terbentuklah dua sel. Selain aseksual, bakteri juga bisa melakukan reproduksi seksual.
Akan tetapi reproduksi seksual pada bakteri tidak melibatkan gamet dan peleburan sel, melainkan berupa pertukaran materi genetik atau DNA. Proses perpindahan materi genetik semacam itu disebut juga paraseksual atau rekombinasi genetik. Ada 3 cara reproduksi seksual pada bakteri. Yang pertama transformasi, yaitu pemindahan sedikit materi genetik DNA dari satu bakteri ke bakteri lain dengan proses fisiologi yang kompleks. Perhatikan ilustrasinya ya. Potongan-potongan atau fragmen DNA dipindahkan ke sel lain, kemudian disisipkan ke plasmid bakteri lainnya. Sehingga bakteri yang disisipkan tersebut memiliki sifat yang baru, yaitu sifat yang menyerupai dengan bakteri pendonor fragmen DNA tadi. Nah, reproduksi bakteri secara seksual yang kedua kita sebut transduksi, yaitu peristiwa di mana bakteri memperoleh DNA dari bakteriofag atau virus yang menginfeksinya, sehingga terjadi rekombinasi genetik. Jadi kita memindahkan fragmen DNA dengan bantuan virus. Perhatikan ilustrasinya. Tahap 1, virus akan memasukkan DNA-nya, lalu DNA bakteriofag tersebut akan bergabung dengan DNA bakteri, sehingga bakteri tersebut akan menghasilkan virus-virus baru yang memiliki sifat bakteri tersebut, sehingga ketika virus keluar akan menginfeksi bakteri lainnya dan membawa fragmen DNA dari bakteri sebelumnya. Yang ketiga adalah konjugasi. Reproduksi secara konjugasi ini adalah proses transfer DNA dari satu bakteri menuju bakteri lainnya, di mana satu bakteri memberi DNA sedangkan bakteri lainnya menerima DNA. Transfer DNA itu terjadi melalui pilus atau yang biasa disebut jembatan konjugasi. Perhatikan ilustrasinya ya, melibatkan dua bakteri di mana yang satu memberi disebut F+, dan ada bakteri yang menerima kita sebut F-. Lalu kemudian plasmid akan dipindahkan melalui villi atau yang biasa disebut jembatan konjugasi, sehingga kedua bakteri akan memiliki sifat yang sama karena memiliki fragmen atau plasmid DNA yang sama setelah terjadi proses konjugasi. Ada beberapa macam pengelompokan eubakteria. Yang pertama, pengelompokan berdasarkan cara mendapatkan makanan. Terbagi menjadi dua, yaitu heterotrof dan autotrof. Eubakteria heterotrof tidak dapat membentuk makanannya sendiri sehingga bergantung pada organisme lain. Ada yang hidup sebagai parasit, yaitu memperoleh makanan dari organisme yang masih hidup, dan ada yang hidup sebagai saproba dengan memperoleh makanan dari organisme yang sudah mati. Yang kedua, eubakteria autotrof, yang dapat mensintesis makanannya sendiri. Terbagi menjadi dua macam, yaitu fotoautotrof dan kemoautotrof, di mana fotoautotrof menghasilkan makanan dengan sumber energi berupa cahaya. Biasanya anggotanya adalah cyanobacteria, alias alga hijau biru yang dapat melakukan fotosintesis. Lalu kemoautotrof memperoleh energi dari hasil reaksi kimia. Contohnya adalah Nitrobacter, Nitrosococcus, Nitrosomonas, dan lain-lain. Pengelompokan yang berikutnya berdasarkan bentuk. Eubakteria berdasarkan bentuknya terbagi menjadi tiga, yaitu kokus atau bulat, basil atau batang, dan spiril atau lengkung. Masing-masing bentuk tersebut terbagi-bagi lagi, misalnya kokus atau bulat. Jika hidup sendiri disebut monokokus. Sementara jika berkoloni berdua disebut diplococcus, jika koloninya membentuk anggur disebut staphylococcus, koloni membentuk rantai disebut streptococcus, membentuk kubus disebut sarcina, dan koloni 4 sel disebut tetracoccus. Untuk bentuk batang atau basil, jika hidup sendiri disebut monobacillus, jika berkoloni berdua disebut diplobacillus, dan berkoloni membentuk rantai disebut streptobacillus. Kemudian bentuk spiril terdiri dari spiral, vibrio, dan spiroseta. Pengelompokan eubakteria yang berikutnya berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen, terbagi menjadi bakteri aerob dan bakteri anaerob, di mana bakteri aerob adalah bakteri yang membutuhkan oksigen, contohnya Acetobacter, Nitrobacter, Nitrosococcus, Nitrosomonas. Lalu yang kedua bakteri anaerob, yaitu bakteri yang tidak membutuhkan atau tidak menggunakan oksigen dalam hidupnya. Contohnya ada Lactobacillus, Clostridium, Streptococcus, Bacillus, Escherichia, dan Enterobacter. Eubakteria juga bisa dikelompokkan berdasarkan letak dan jumlah flagel. Yang pertama atrik, artinya tidak memiliki flagel. Yang kedua monotrik, flagelnya hanya satu dan melekat pada salah satu ujung tubuh.
Yang ketiga, Lophotrich memiliki banyak flagel yang melekat pada salah satu ujung tubuh. Yang keempat, Amphitrich memiliki flagel banyak dan melekat pada kedua ujung tubuh. Dan yang kelima adalah Peritrich yang memiliki flagel banyak tersebar pada seluruh permukaan tubuh. Kemudian ada pula pengelompokan berdasarkan hasil pengecatan gram, di mana eubacteria terbagi menjadi bakteri gram negatif dan bakteri gram positif. Perbedaannya pada gram negatif, lapisan peptidoglikannya tipis, sementara pada bakteri gram positif memiliki peptidoglikan yang tebal. Bakteri gram negatif memiliki dua membran, yaitu di luar dan di dalam, sementara bakteri gram positif hanya memiliki satu membran saja yang berbatasan dengan sitoplasma. Lalu bakteri gram negatif, hasil pewarnaan gramnya adalah merah, sementara bakteri gram positif, hasil pewarnaan gramnya adalah ungu. Perhatikan ilustrasi di bawah ini. Karena peptidoglikan yang tebal pada bakteri gram positif, maka akan sangat menyerap pewarna ungu, sementara struktur lipid pada membran luar bakteri gram negatif akan menyerap pewarna berwarna merah. Berikutnya pengelompokan Archaebacteria. Archaebacteria terbagi menjadi tiga. Yang pertama, Archaebacteria metanogen yang bersifat anaerob dan heterotrof, dapat menghasilkan metana, biasanya hidupnya di lumpur, rawa, atau saluran pencernaan sapi. Contohnya adalah Methanobacterium ruminantium. Yang kedua, Archaebacteria ekstrim thermophil acidofil. Sifatnya anaerob chemoautotrof, menggunakan belerang atau sulfur untuk menggantikan oksigen. Sesuai dengan namanya, thermophil acidofil, hidupnya di lingkungan yang sangat asam dan bersuhu sangat tinggi, contohnya di bawah gunung berapi. Contoh bakterinya adalah Thermoproteus dan Sulfolobus. Lalu yang ketiga adalah Archaebacteria ekstrim halofil. Sebagian besar bersifat aerob dan heterotrof. Kemudian sesuai dengan namanya ekstrim halofil, hidupnya di lingkungan dengan konsentrasi garam yang tinggi, seperti di laut mati. Contoh bakterinya adalah Halobacteroides holobius. Ada beberapa peranan menguntungkan bakteri. Yang pertama, bermanfaat dalam produksi bahan makanan seperti Lactobacillus casei dan Lactobacillus bulgaricus untuk membuat yogurt. Acetobacter psyllinum dimanfaatkan untuk membuat nata de coco, Acetobacter aceti untuk membuat asam cuka, Streptococcus lactis membuat mentega, dan Lactobacillus untuk membuat terasi. Berikutnya, bakteri juga bisa menghasilkan antibiotik seperti Streptomyces griseus yang menghasilkan streptomycin, Streptomyces aerophaciens menghasilkan aeromycin, Streptomyces venezuelae menghasilkan chloramphenicol. Dalam bidang pertanian, ada beberapa bakteri yang dapat menyuburkan tanah, seperti Rhizobium leguminosarum yang bersimbiosis dengan akar polong-polongan dan dapat mengikat nitrogen bebas. Selain itu, ada pula bakteri bebas seperti Azotobacter, Chlorococcum, Clostridium pasterianum, dan Rhodospirillum rubrum yang hidup bebas dan mengikat nitrogen. Lalu ada pula Nitrosomonas dan Nitrosococcus yang dapat mengubah amonia menjadi nitrit, serta Nitrobacter yang dapat mengubah nitrit menjadi nitrat. Ada beberapa bidang industri yang juga membutuhkan bakteri, misalnya Acetobacter psyllinum untuk produksi nata de coco, Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus dalam produksi yogurt. Lalu enzim Archaebacteria ditambahkan ke dalam sabun cuci atau deterjen untuk meningkatkan manfaat sabun cuci tersebut pada pH dan suhu tinggi. Beberapa Archaebacteria juga digunakan untuk mengatasi pencemaran, misalnya menguraikan tumpahan minyak dan menghasilkan gas metana atau biogas. Selain peranan menguntungkan, ada pula peran merugikan dari bakteri, seperti menyebabkan penyakit pada manusia. Ada banyak penyakit yang disebabkan oleh bakteri, seperti tetanus yang disebabkan oleh Clostridium tetani, pneumonia disebabkan oleh Diplococcus pneumoniae, TBC disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, lepra yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae, gonore yang disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae, pest disebabkan oleh Pasteurella pestis, tipes disebabkan oleh bakteri Salmonella typhosa, disentri disebabkan oleh Shigella dysenteriae, sifilis disebabkan oleh Treponema pallidum, dan kolera yang disebabkan oleh Vibrio coma. Selain itu masih ada banyak lagi penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri.
Selain pada manusia, bakteri juga bisa menyebabkan penyakit pada hewan, seperti Actinomyces bovis yang menyebabkan bengkak rahang pada sapi, Bacillus anthracis yang menyebabkan antraks pada hewan ternak, Streptococcus penyebab radang payudara pada sapi, Cytophage columnaris menyebabkan penyakit pada ikan, Xanthomonas oryzae yang menyerang pucuk batang padi, Xanthomonas campestris yang menyerang tanaman kubis, Pseudomonas solanacearum yang menyebabkan layu pada tumbuhan terung-terungan, dan Erwina carotophora yang menyebabkan busuk pada buah-buahan. Ada beberapa jenis bakteri yang juga dapat menyebabkan kerusakan pada bahan makanan, seperti Acetobacter yang dapat mengubah etanol menjadi asam cuka sehingga dapat merugikan perusahaan penghasil anggur. Pseudomonas dapat menghasilkan asam bongkrek pada tempe bongkrek, dan Clostridium botulinum yang dapat menghasilkan racun pada makanan kaleng. Oke adik-adik, itu tadi materi mengenai Kingdom Monera sudah selesai kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami ya. Jangan lupa untuk mencatat ulang di buku catatan kalian agar kalian lebih mudah untuk mengulang kembali pelajarannya. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, dan tetap belajar bersama Sigma Smart Study. Karena belajar bisa dari mana aja.